Sering sekali kita terjebak dalam rutinitas yang sama, merasakan fokus kita hilang saat PMO mengganggu belajar. Kamu pasti pernah ngerasa, mau belajar, tapi tetap buka HP, dan tiba-tiba sudah berjam-jam scrolling? Dalam hati kamu sadar, ini yang bikin aku gak maju-maju. Apalagi saat deadline mendekat, giliran butuh konsentrasi, pikiran justru melayang. Semua hal terasa menarik, kecuali materi yang harus dikuasai. Tanpa mengubah kebiasaan ini, kamu mungkin akan terus merasa terjebak tanpa arah. Yuk, saatnya membenahi yang paling dasar untuk mendapatkan kembali fokus yang hilang dan membuat kemajuan nyata dalam belajar. Pertama, salah satu cara paling efektif untuk mengembalikan fokus adalah dengan memperbarui rutinitas harian. Cobalah mengubah waktu belajar menjadi lebih teratur. Misalnya, bangun 1 jam lebih pagi untuk belajar sebelum aktivitas lain dimulai. Dengan mengubah waktu, pikiran jadi lebih segar dan energik saat mulai belajar. Jika kamu sudah terbiasa belajar di malam hari, ubahlah menjadi pagi hari, atau sebaliknya. Rutinitas yang konsisten akan membantu otakmu beradaptasi dan menjadikan belajar sebagai bagian alami dari harimu. Selain itu, kamu juga bisa mencoba mengatur waktu belajar dalam blok-blok tertentu. Jadi, misalnya satu blok selama 45 menit dengan fokus penuh, diikuti dengan istirahat singkat. Dengan cara ini, kamu bisa lebih maksimal memanfaatkan waktu belajar dan menghindari kelelahan mental. Jangan lupa alokasikan waktu tertentu untuk beristirahat, sehingga tidak merasa terbebani. Fokus bukan hanya soal waktu, tapi juga kebiasaan yang sejalan dengan tujuanmu. Kedua, membandingkan diri dengan orang lain bisa menjadi penghalang besar untuk fokus. Coba ingat kembali, berapa kali kamu melihat temanmu yang sukses dan langsung merasa down? Ya, perasaan tertekan itu bisa membuatmu kehilangan motivasi. Alihkan pikiran itu dengan menyadari bahwa setiap orang punya perjalanan masing-masing. Kamu punya kemampuan unik yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuanmu sendiri. Fokuslah pada langkah-langkah yang bisa kamu ambil, bukannya pada kesuksesan orang lain yang terlihat di media sosial. Cobalah untuk mencatat pencapaian kecilmu setiap hari, tidak peduli seberapa kecil. Dengan cara ini, kamu bisa menghargai progres yang telah dicapai, bukannya terjebak dalam perbandingan yang tidak relevan. Jika perlu, batasi waktu scrolling media sosial agar fokusmu tidak terusik. Ini mungkin sulit di awal, tapi percayalah, lama-kelamaan kamu akan merasa lebih bebas dan lebih fokus pada tujuan pribadi. Ketiga, lingkungan belajar sangat mempengaruhi fokus. Nah, pastikan ruang belajarmu bersih, rapi, dan nyaman. Hapus semua distraksi yang bisa menarik perhatian. Misalnya, matikan notifikasi HP atau buat area khusus untuk belajar jauh dari gangguan. Ruang belajar yang nyaman bisa membuatmu lebih mudah berkonsentrasi. Pertimbangkan juga untuk menambahkan elemen yang membuatmu nyaman, seperti tanaman hijau atau musik instrumental lembut yang dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Juga, gunakan alat bantu belajar seperti catatan atau poster motivasi. Lingkungan yang mendukung bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Surround yourself dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Ketika kamu merasa didukung, semangat belajar akan meningkat secara alami. Berbagi tujuan dengan teman-temanmu bisa membantu menciptakan suasana saling mendukung yang pada gilirannya akan mendorong kamu untuk fokus dan terus melangkah maju. Keempat, meditasi bisa menjadi alat ampuh untuk melatih fokus dan menenangkan pikiran yang dipenuhi distraksi. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk hanya duduk hening, menenangkan pikiran. Kamu bisa mulai dengan cara sederhana, cukup duduk santai dan fokus pada pernapasanmu. Rasakan setiap napas yang masuk dan keluar. Hal ini dapat membantu mengembalikan perhatian dan mengurangi stres akibat kebiasaan yang mengganggu. Jika kamu merasa sulit dalam memulai, mulailah dengan mengatur waktu 5 menit di pagi hari, dan tingkatkan secara bertahap. Dengan berlatih meditasi secara rutin,
pikiranmu menjadi lebih siap untuk kembali fokus pada belajar. Meditasi bukan hanya tentang menenangkan pikiran, tetapi juga tentang menciptakan ruang untuk refleksi. Jika kamu merasa terasa sulit, ada banyak aplikasi yang bisa membantumu mulai meditasi dengan panduan yang mudah diikuti. Cobalah beberapa teknik yang berbeda hingga menemukan yang paling cocok untukmu. Kelima, menentukan jadwal belajar yang realistis adalah langkah vital yang sering diabaikan. Jangan jadwalkan belajar dalam durasi yang terlalu panjang, sebab bisa bikin kamu cepat jenuh. Cobalah membagi waktu belajar menjadi sesi pendek dengan istirahat di antaranya. Misalnya, belajar selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ini dikenal dengan teknik Pomodoro. Dengan cara ini, otakmu tetap fresh dan siap menerima informasi baru. Sangat penting juga untuk mempertimbangkan waktu terbaikmu dalam belajar. Beberapa orang lebih fokus saat pagi, sementara yang lain lebih produktif di malam hari. Pastikan juga untuk memasukkan waktu untuk bersantai dan beraktivitas lain, sehingga tidak merasa tertekan. Jangan abaikan waktu untuk diri sendiri, karena belajar itu proses yang harus dinikmati, bukan sekadar pekerjaan yang membebani. Dengan hanya menyusun jadwal yang sesuai dengan gaya dan kebutuhanmu, kamu akan lebih termotivasi dan tidak merasa terbebani. Jangan lupa subscribe Ruang Tumbuh untuk lebih banyak tips dan strategi belajar. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.